kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Jumpa lagi dengan Bapak di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Hari ini materi yang kita bahas mengenai apa nih? Bapak tunjukkan materinya adalah mengenai makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pertemuan keempat. Ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, coba kalian siapkan dahulu buku-bukunya, alat tulis, serta pensil dan juga tipek atau penghapus. Sudah siap semua? Bagus. Yuk kita mulai. Nah, jadi ini materi yang akan kita bahas, yaitu makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, ini Bapak akan membacakan salah satu tugas dari anak-anak minggu lalu ya, tugasnya ya. Nah, kan minggu lalu ada tugas, jadi akan Bapak review sedikit tugasnya. Kemarin kan minggu lalu Bapak memberikan 3 buah tugas, yaitu 1, berikan 2 contoh pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Yang kedua, berikan 2 contoh pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, memberikan 2 contoh pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat ya, yang ketiga ya. Nah, ini kita lihat ya hasil dari salah satu teman kalian. Kita lihat nih, kita bacakan. Yang nomor 1, ini punya siapa ya kira-kira ya, ada yang tahu? Ya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah nih kira-kira punya siapa. Nah, ini contohnya 1, tidak saling mencela, ini di lingkungan keluarga.
contoh penerapan pembiasaan perilaku sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga, contohnya adalah tidak saling mencela sesama anggota keluarga, serta harus saling bersatu dan berlaku adil pada seluruh anggota keluarga. Nah, ini salah satu penerapannya. Jadi, misalnya kakak tuh punya adik 2, nggak boleh berperilaku tidak adil kepada adik-adiknya. Adik yang satu diperlakukan berbeda dengan adik yang lain. Nah, itu menyalahi salah satu konsep Pancasila, pembiasaan perilaku Pancasila di keluarganya tidak dapat kalau misalnya membeda-bedakan seperti itu. Nah, yang kedua nih, contoh perilaku Pancasila yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu membiasakan berdoa sebelum belajar. Nah, bagus itu, membiasakan berdoa sebelum belajar. Jadi, kalau sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Itu sesuai dengan sila Pancasila, sila keberapa? Sila pertama ya. Oke. Lanjut yang kedua, membiasakan menghargai pendapat orang lain dan membiasakan melaksanakan piket bersama-sama. Nah, ini ada kita bersama-sama, berarti harus membiasakan piket nih. Yang suka kalau sekolah nggak pernah piket, itu tidak sesuai dengan Pancasila berarti perilakunya. Nah, yang ketiga nih, di lingkungan masyarakat. Nah, jadi menurut teman kita ini, Pancasila merupakan sebuah panutan untuk menjalani sebuah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tanpa adanya Pancasila, pastinya kehidupan bernegara tidak akan terarah dan hancur, betul. Contohnya adalah saling tolong-menolong antar sesama tetangga. Coba, sesama tetangga. Ya, betul ya, sesama tetangga. Berarti dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam masyarakat pasti kita saling bertetangga. Dan dalam bertetangga, kita harus saling tolong-menolong. Yang kedua, saling menyapa ketika bertemu di jalan. Nah, ini nih, misalnya kita ada yang kenal sama teman atau sama tetangga kita di jalan, harus saling menyapa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perilaku penerapan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya, mari kita masuk ke materi kita minggu ini. Makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini peta konsepnya. Jadi, peta konsepnya itu kita akan membahas mengenai makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saya ganti bukan proyek kewarganegaraan, tetapi jauh sekali nih laptopnya ya. Nah, ini kita ganti jadi tugas. Kalau proyek kewarganegaraan karena sedang masa pandemi jadi agak sulit ya. Tugas. Nanti ada tugas di akhir ya. Yang berikutnya kita akan membahas 2 pokok materi besar, yaitu kedaulatan, yang kedua kedaulatan rakyat, demokrasi. Nah, nanti dalam kedaulatan ini kita akan berbicara mengenai pengertiannya, sifat-sifat pokok, kekuatan berlakunya kedaulatan, teori kedaulatan, kemudian ada kekuasaan dalam negara, terus Indonesia dalam negara, kedaulatan rakyat dan hukum. Lalu ini kedaulatan rakyatnya kita belajar landasan hukum, kedaulatan rakyat adalah demokrasi, dan seterusnya. Yuk kita mulai materi kita kali ini. Nah. Jadi anak-anak, kedaulatan itu merupakan asal katanya dari daulah. Daulah itu artinya kekuasaan tertinggi. Coba, daulah itu kira-kira bahasa apa? Bahasa Cina kah, bahasa Betawi kah, bahasa Indonesia kah, atau bahasa Arab, atau bahasa Belanda kira-kira. Ya, daulah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, tadi kita bahas ya, daulah itu artinya kekuasaan tertinggi. Jadi, pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi. Contohnya, untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi pastinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itu harus mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat harus mendapatkan mandat dari rakyat.
Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, pemerintahan yang diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri itu disebut dengan istilah demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, lanjut. Berikutnya, coba perhatikan PowerPoint-nya. Kedaulatan itu ternyata memiliki sifat pokok. Sifat pokok kedaulatan. Ada berapa sih? Nah, ada 4 sifat pokok kedaulatan. Ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yuk mari kita bahas satu-satu. Yang dinamakan dengan sifat pokok kedaulatan asli, yaitu artinya kekuasaan itu berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi atau tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi asli. Kekuasaan ini tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Itu disebut sifat pokok kedaulatan yang berupa asli. Nah, yang kedua permanen. Dikatakan permanen karena kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahnya itu berganti-ganti. Nah, kalau ada negara berdiri berarti memiliki kedaulatan. Kedaulatannya itu bersifat permanen selama negara tersebut masih ada walaupun rezimnya berganti, kepala negaranya berganti. Pokoknya kalau misalnya masih ada negara tersebut berarti kedaulatannya masih ada. Nah, itu disebut dengan sifat pokok yang kedua, yaitu permanen. Nah, yang ketiga adalah tunggal. Tunggal itu artinya kedaulatan atau kekuasaan itu adalah satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Jadi dalam satu negara kedaulatannya hanya satu, nggak ada kedaulatan 2, kedaulatan 3. Pokoknya satu saja kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Ya, jadi nggak ada yang sini berkuasa, ibaratnya 2 matahari, itu tidak ada. Nah, yang keempat adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, ini adalah 4 pokok sifat daripada kedaulatan, yaitu 1, asli, 2, permanen, 3, tunggal, yang keempat tidak terbatas. Coba ulangi lagi. 4 sifat pokok dari kedaulatan itu apa saja? Yang pertama ada asli. Yang kedua permanen, ya. Yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Ini kalian ingat-ingat ya, 4 pokok sifat dari kedaulatan ini. Siapa tahu nanti di ulangan atau di pelajaran PKN ulangan ya, ulangan PKN atau di pelajaran lain mungkin ke depannya. Ini diperlukan nih sifat pokoknya nih, kalian mesti hafal. Bukan hafal sih, ngerti lah, paling enggak pernah tahu gitu. Ada asli, ada permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, lanjut. Nah, secara umum teori kedaulatan itu oleh beberapa ahli kenegaraan itu didefinisikan menjadi beberapa teori ya. Yang pertama ada namanya teori kedaulatan Tuhan. Nah, bisa dibaca. Teori kedaulatan Tuhan ini tokohnya itu orang yang memperkenalkan atau menjadi pelopor dari teori kedaulatan Tuhan ini salah satunya adalah Thomas Aquinas. Nah, yang kedua F.J. Stahl. Nah, ini Thomas Aquinas, F.J. Stahl ini merupakan ahli kenegaraan pada zamannya. Jadi inti daripada teori kedaulatan Tuhan adalah Tuhan itu beranggapan bahwa raja atau penguasa dalam suatu wilayah negara itu memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara. Nah, contohnya misalnya nih disebutkan contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan kaisarnya yang bernama Tennohika yang dibilang sebagai titisan dewa matahari. Jadi inti daripada teori kedaulatan Tuhan ini itu penguasa diibaratkan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, memperoleh kekuasaannya langsung dari Tuhan. Nah, contohnya mungkin kalau kalian tahu Korea Utara,
itu ada pemimpinnya yang bernama Kim Il Sung, ya kan? Itu kan bentuknya dinasti, tetapi teori yang mereka pakai itu mirip-mirip dengan teori kedaulatan Tuhan, di mana mereka tuh orang Korea Utara pemimpinnya beranggapan bahwa presidennya itu pemimpinnya mendapatkan titisan langsung dari Tuhan untuk memerintah, ya kan? Nah, contoh lain adalah misalnya raja-raja zaman dulu, atau misalnya yang ini Lia Eden lah. Lia Eden kan merupakan beranggapan bahwa mendapatkan titisan Tuhan misalnya. Nanti mungkin dia lama-lama bisa saja untuk memerintah, untuk membuat kumpulan, membentuk suatu kedaulatan dalam perkumpulan itu. Itu disebut teori kedaulatan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Nah, kalau misalnya teori kedaulatan Tuhan ini, kedaulatannya berasal dari Tuhan, di mana turun menitis kepada raja atau penguasa dalam suatu wilayah tersebut, berbeda dengan teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan raja ini beranggapan bahwasanya kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, jadi bukan Tuhan yang memberikan atau menitiskan kedaulatannya terhadap penguasa tersebut, tetapi penguasa tersebut yang beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja. Tangan raja ini sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, tokohnya yang mendukung teori kedaulatan raja adalah Machiavelli dan juga Thomas Hobbes. Nah, karena kedaulatan dimiliki oleh para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Tuh, jadi kalau misalnya kita pakai teori kedaulatan raja, raja itu nomor satu, nggak ada yang bisa dibantah. Raja berkata A. Raja bilang itu rampas harta masyarakat itu ya dirampas. Karena raja itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang kan kekuasaan tertinggi ini nih. Nah, di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, jadi bukan bisa dibilang ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan kalau misalnya teori kedaulatan raja, kalau misalnya melenceng ya. Nah, jadi tokohnya siapa saja? Tokohnya ada Machiavelli serta Thomas Hobbes. Nah, karena kedaulatan yang dimiliki oleh para raja, akhirnya raja yang berkuasa itu sewenang-wenang. Contohnya Raja Louis ke-14 dari Prancis yang dengan sombongnya berkata, "L'état est moi," artinya negara adalah saya. Ini berarti sudah menjurus kepada diktator ini, penguasa yang tidak ingin disalahkan. Sebutnya dengan power abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini contoh nih. Bukan contoh nih, fotonya. Foto dari Thomas Aquinas. Kalau kalian penasaran siapa sih Thomas Aquinas, siapa sih Machiavelli? Nah, Thomas Aquinas, Machiavelli ini merupakan salah satu tokoh zaman dahulu yang merupakan seorang filsuf atau filsafat ya pada zamannya, yang menciptakan teori-teori tentang negara. Lanjut, yang C, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih. Tokohnya yang menggunakan teori ini yang mendukung yaitu Montesquieu dan juga J.J. Rousseau. Nah, ini Montesquieu, J.J. Rousseau, ini dua tokoh penting yang menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Nah, teori kedaulatan rakyat itu beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Jadi misalnya gini, ada suatu wilayah tersebut memiliki penduduk. Penduduk itu kan akhirnya membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas atau disebut dengan rakyat ya kan, penduduk di lingkungan negara. Ya kan, negara pasti punya penduduk. Nah, penduduk itu pasti
lama-lama membentuk suatu rakyat, disebutnya rakyat. Rakyat ini adalah merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara tersebut. Tetapi kan nggak mungkin namanya kedaulatan, tadi kita balik lagi nih ke sistem pokok-pokok kedaulatan ini. Mana ya? 4 sifat pokok kedaulatan. Asli, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, permanen, tetap ada sepanjang negara itu berdiri, tunggal. Nah, kalau misalnya rakyat kan banyak. Kalau rakyat banyak, gimana dong? Kan harus tunggal, yang namanya 4 pokok sifat kedaulatan ini kan harus tunggal. Masa kedaulatan dibagi-bagi? Kan nggak boleh dalam teorinya. Maka daripada itu, dalam teori kedaulatan rakyat ini memberikan kekuasaan itu kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat tersebut. Yang keempat adalah teori kedaulatan negara. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Nah, negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu negara tidak tunduk pada hukum. Nah, tokohnya yang mendukung teori ini adalah George Jelinek dan juga Paul Lambert. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Dalam teori kedaulatan hukum ini beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, tokoh yang mendukung teori kedaulatan hukum adalah salah satunya adalah Immanuel Kant dan juga Hugo Clape dan Leon Deguy. Nah, nih Montesquieu. Montesquieu ini tadi masih ada yang ingat mendukung teori mana? Coba balik lagi. Ya, teori kedaulatan rakyat. Contohnya adalah Montesquieu tokohnya. Nah, ini gambarnya nih Montesquieu kalau kalian mau kenalan. Nah, ternyata Montesquieu ini terkenal dengan pendapatnya yaitu trias politica. Nah, ini trias politica itu terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Apa sih trias politica itu? Jadi stay tune, tetap ikuti pembelajaran yang akan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalian pelajari dengan baik apa yang disampaikan, jangan di skip-skip. Nah, nih Montesquieu. Bahas nih Montesquieu. Jadi Montesquieu itu adalah seorang ahli dari Prancis yang berpendapat bahwa supaya kekuasaan itu tidak terpusat pada satu orang, maka kekuasaan itu harus dibagi-bagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separation of power. Nah, pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara itu harus dibagi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini yang disebut dengan trias politika ini ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Oke, jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, tidak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini, tetap di PJJ YPI, belajar online tidak masalah. Yuk kita lanjutkan kembali. Mana powerpointnya ya? Ini dia. Tadi kan kita sudah berkenalan dengan Montesquieu. Mana Montesquieu-nya? Ini dia. Nah, Montesquieu ini terkenal dengan istilah trias politica. Trias politica itu artinya 3 pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini penjabarannya. Jadi Montesquieu itu berpendapat bahwasanya kekuasaan itu tidak boleh terpusat, kekuasaan negara tidak boleh terpusat. Harus ada pembagian kekuasaan atau separation of power untuk meminimalisir terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu ini membagi kekuasaan itu menjadi 3, makanya disebut trias politica. Tri itu kan 3. Apa aja sih? Ada legislatif yang pertama. Legislatif itu apa? Legislatif itu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Eksekutif itu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif ini sering disebut dengan kekuasaan yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif ini sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Jadi ada 3 ya, ada legislatif, ada eksekutif, yang ketiga yudikatif. Gitu. Lanjut. Terus negara Indonesia itu masuk yang mana dong? Menjadi pertanyaan kan buat kalian kan? Negara Indonesia itu masuk yang mana? Negara Indonesia itu ternyata adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat itu ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya ada di alinea 4. Itu bunyinya begini. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nih saya bold ya, berkedaulatan rakyat. Maka daripada itu negara Indonesia nih dari teori-teori yang banyak ini, mulai dari teori ketuhanan, teori ketuhanan, teori raja, sampai teori-teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Sebenarnya Indonesia itu termasuk negara yang menganut teori kedaulatan apa sih? Itu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, ya. Nah, lalu kemudian pasal 1 ayat 2-nya itu Undang-Undang Dasar itu juga Indonesia ditegaskan lagi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi tidak serta-merta kedaulatan berada di tangan rakyat ikut main hakim sendiri, rakyat ikut sewenang-wenang. Enggak, karena apa? Karena dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi memang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Tetapi sekali lagi dilaksanakan ya. Jadi dilaksanakan dengan atau berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Nah, selain menganut teori kedaulatan rakyat, ternyata negara Indonesia itu menganut teori kedaulatan hukum juga. Kok bisa sih? Nah, itu ditegaskan lagi nih dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945.
pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara hukum. Kemudian pasal 27 ayat 2-nya itu segala warga negara pasal 27 ayat 1 itu menegaskan bahwa segala warga negara Indonesia itu memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ya, next. Nah, ini yang keenam. Kita akan bahas bahwa suatu negara itu termasuk negara demokrasi apabila memiliki asas atau prinsip-prinsip negara demokrasi. Apa aja sih prinsip-prinsip negara demokrasi itu? Yaitu ada 1, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, ada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum ini apa? Supremasi itu artinya hukum di atas segalanya. Nah, ya. Kemudian, asas atau prinsip tersebut terlihat dalam ciri negara demokrasi, yaitu apa saja? Yaitu memiliki lembaga perwakilan rakyat. Nah, yang kedua, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Yang ketiga, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Coba kira-kira renungkan, di antara 3 ini Indonesia sudah punya semua belum? Coba, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Punya enggak? Cek, soalnya ada yang namanya DPRD, DPD, MPR ya, DPRD, DPD, DPR dan DPD digabung jadi MPR, ya kan? Itu di pusat. Kalau di daerah ada lagi namanya DPRD. Dan juga jangan dilupakan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi otomatis memiliki lembaga perwakilan rakyat. Cek. Yang kedua, adanya pemilihan umum dan untuk memilih wakil rakyat. Ada enggak? Ada ya, 5 tahun sekali. Kalian memilih presiden kalau sudah cukup umur, nanti usia 17 tahun bisa berpartisipasi dalam pemilu umum ya, pemilihan umum ya untuk memilih wakil rakyat. Tepatnya 5 tahun sekali. Yang ketiga nih, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Punya enggak ya? Coba punya enggak? Lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Punya dong. Ada apa aja? Banyak lembaga-lembaganya. Nanti kita belajar ya, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satunya ada MA, MK, KY. Itu kan lembaga-lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ada KPK juga yang independen ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai materi kita, yaitu makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah pertemuan 4 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan ini dia, sebentar. Nah, nih Google Classroom ya. Kalau misalnya kalian mau mengirim tugas, kalian bisa lewat sini, Google Classroom. Jadi diklik saja di sini nanti Google Classroom di Google. Nanti joinnya pakai token atau ID. Nanti ID-nya silakan minta ke wali kelas masing-masing ya. Nah, ini saya akan cek tugas kalian coba. Kelas 8 ya. Kelas 8. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk cara penggunaannya kalian bisa baca di sini. Nah, nih ya. Jadi di Google Classroom ini saya kenapa pakai ini karena relatif gampang dan mudah diakses juga. Jadi saya akan men-share tugas-tugas atau juga materi-materi PPT. Jadi kalau misalnya kalian males lah nonton video, tapi jangan males lah. Ingin mengulang, bukan males, tapi ingin mengulang materinya, belajar sendiri, kalian bisa lihat di sini download materinya. Materinya akan saya upload secara berkala, insya Allah nggak telat. Ini ada materi, nah ini materi ya. Bukan, materi. Nih, ada bab 1, pertemuan 1, pertemuan 3, ini pertemuan 2. Nah, nanti kalian
bisa baca kembali dari sini. Kalian juga bisa mengulang kembali ya materinya. Nanti akan saya upload yang pertemuan ini. Kemudian untuk ngirim tugasnya, kalian bisa klik kirim tugas. Nah, ini ada 2 link nih. Yang satu link tugas, kirim tugas. Diklik saja, maka akan menjadi ini. Nah, kalian kirim tugas. Tuh. Ya, di add file bisa kirim tugasnya, bisa langsung di drop di sini atau select filenya apa saja di sini ya. Nah, tugasnya namanya jangan lupa, jangan salah. Kelasnya jangan salah, nama tugasnya juga nih tugas keberapa? Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Atau judul tugasnya bolehlah. Misalnya tugasnya tentang PPKI atau apa misal. Nah, kemudian kalau misalnya nanti saya buat kuis, dikerjakan aja kuisnya buat latihan. Misalnya ini saya ada kuis ya, pertemuan 3 bisa dikerjakan saja buat latihan. Ya. Nama, kelas jangan lupa dikerjakan. Nah gitu ya. Kemudian untuk melihat nilai kalian nih yang belum apa aja nih tugasnya, bisa klik di sini nih. Ini link yang poin 4 ini dikirim tugas, diklik. Nah, ini linknya loadingnya lama. Ulang. Nah nih, misalnya apa ya, banyak yang belum ngirim tuh. Dicek mana yang belum. Misalnya sudah kirim tapi belum terdata, bisa konfirmasi ke saya karena ditakutkan tugasnya tercecer atau terselip. Nanti akan saya rekap lagi dan juga diperbaiki nilainya nih yang belum. Yang belum juga segera dilengkapi tugasnya, jangan sampai tidak mengirim tugas. Ini saya Dava nih, Dava tercatat belum mengirim sama sekali ya. Sekarang sudah pertemuan 3 ya, mau 4. Nah, ini coba tolong dilengkapi pertemuannya, jangan sampai kosong karena kalau misalnya kosong juga saya mau memberikan nilai bingung, nggak ada tugasnya. Kalau dikasih 0 juga kan kalian nanti nggak naik, kan susah ke kalian juga. Pokoknya jangan sampai mentang-mentang PJJ kalian belajar seenaknya, enggak. Tetap belajar di rumah, kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang benar ngerjainnya, mesti bertanggung jawab. Untuk apa? Ya untuk nilai juga buat masa depan kalian, ya kan? Kalau misalnya kalian nggak ngirim tugas, nilai dari mana? Kan nggak ada. Itu aja sih yang pentingnya itu. Terus juga kalian harus belajar bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Kalian juga dengan sendirinya belajar caranya bertanggung jawab, mengerjakan tugas dengan baik, seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ingat ya, nih caranya gini. Kalau misalnya ada kesulitan bisa chat saya atau komen di YouTube, nanti akan saya balas. Insya Allah akan saya balas. Oke, balik lagi ke PowerPoint. PowerPoint ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, ya ini dia tugasnya. Tugas untuk minggu ini adalah coba kalian tulis di buku apa saja yang telah kalian pelajari dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya hingga hari ini. Difoto, dikirim ke link PKN yang ini ya, linknya. Nih. Kalau bingung linknya mana? Linknya dapatnya dari sini. Nih linknya. Tuh, langsung diklik muncul. Tugasnya ini. Nah ya, tadi belum. Nah nih linknya. Nah nih linknya dapatnya dari sini. Diklik aja, langsung muncul. Ada bisa nih. Belum. Misalnya lagi ini, udah selesai Miss, mantap. Klik lagi ya. Nah ya linknya nih, jangan lupa. Lanjut, PowerPoint. Nah ini nih tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan.
mengingatkan juga minggu depan ulangan harian 1 ya. Jadi selamat belajar. Jangan lupa ulangan. Oke? Ulangan tuh, ulangan kata Mas Ami. Ulangan. Jadi tugasnya dikerjakan yaitu tulis di buku apa yang udah kalian pelajari selama ini. Yang kedua, belajar buat ulangan harian, persiapkan materinya yang sudah dipelajari dari kemarin, dari pertemuan 1. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatannya, tetap rajin beribadah, rajin bersekolahnya walaupun PJJ, ya kan, rajin membantu orang tua juga, tetap menjaga kesehatan di musim pandemi ini supaya apa? Supaya imun kita kuat, imun kita bisa menang melawan corona. Tetap pakai masker, jangan lupa pakai masker. Pokoknya kalau kemana-mana pakai masker, rajin mencuci tangan, terus jaga kesehatannya, bersih-bersih, jangan lupa. Oke. Sekian materi kita kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan, tetap di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.